Halo, selamat sore. Video kali ini saya akan memperlihatkan eh, bagaimana memberikan nutrisi bagi tanaman yang sudah mulai masuk di fase generatif atau di mana tanaman sudah mulai berbunga dan berbuah. Ini lokasi kebun organik Kota Ternate yang digunakan dalam menanam beberapa jenis tanaman. Ada banyak sekali tanaman yang ditanam, termasuk bunga ya. Di Ternate beberapa hari yang lalu, atau tepatnya hari ini, cuaca seringkali anomali. Ada panas, hujan. Ketika panas bertahan 5 sampai 1 minggu, 7 hari. Dan hujan setelah itu mulai setiap hari juga sama. Nah, di tengah perubahan cuaca seperti itu, tentu banyak sekali tanaman yang stagnan. Ada yang pertumbuhannya baik, ada juga yang pertumbuhannya lambat. Sehingga kita akan bisa melihat sekaligus bisa belajar pada tanaman, pada kebun kita, tentang apa yang menyebabkan hal demikian bisa terjadi. Tentu ini agar bisa menjadi harapan bagi setiap petani, bagi kawan-kawan, bagi sahabat-sahabat petani organik. Oh iya, kebun ini adalah kebun organik ya, Ternate. Ini ketika beberapa hari musim hujan, banyak rumput yang tumbuh. Tanaman-tanaman rumput itu merupakan tanaman yang tumbuh begitu saja, tanpa ada perawatan, tanpa ada campur tangan manusia. Dia bisa bertumbuh di cuaca yang bahkan ekstrim, panas, hujan terlalu, dia bisa tumbuh dan daunnya segar. Bahkan ada beberapa jenis rumput yang tidak disukai oleh hama, tidak disukai oleh hewan. Tanpa ada pemupukan, tanpa ada pemberian kompos, tanpa ada pemberian pestisida, apalagi menyiramnya setiap hari, atau 2 hari sekali, 3 hari sekali. Tapi tanaman-tanaman itu bisa tumbuh di atas tanah, bisa memberi makan mereka sendiri, bisa menghidupkan diri mereka sendiri. Nah, pengalaman inilah, realitas inilah, kenyataan inilah yang harus dicari teori atau ilmu pengetahuan untuk bisa membuat tanaman kita paling tidak belajar sama tanaman-tanaman liar itu. Tanaman kita yang kita tanam banyak, misalnya jagung, ubi, pepaya, bunga, cabai, tomat, bawang, dan lain-lain, sayuran segala macam, untuk memenuhi kebutuhan makan minum di dapur. Kita sedang berproduksi tanaman dalam rangka untuk menghidupkan diri kita dan saling berbagi kepada masyarakat di sekitar lingkungan kita. Nah, di waktu yang singkat ini saya ingin memberikan tips atau cara bagaimana ketika tanaman-tanaman yang segar, tanaman-tanaman liar yang segar, rumput-rumput hijau yang segar itu ketika sudah memenuhi di tempat tanaman yang kita tanam dan kita ingin membersihkan tanaman yang kita tanam, tentu rumput itu 2 pilihan. Yang pertama kita buang, kita letakkan di luar dari areal kebun, lingkungan kebun. Yang kedua,
kita akan memanfaatkan sebagai pupuk organik padat atau kompos, atau juga kita bisa memanfaatkan sebagai POC, pupuk organik cair dari rumput-rumput hijau yang kaya akan nutrisi nitrogen. Juga ada fosfatnya di situ, juga ada kaliumnya di situ, juga ada magnesiumnya di situ, juga ada fosfornya di situ, juga ada zincnya di situ, juga ada kalsiumnya di situ, ada vitamin B, vitamin C, vitamin A, banyak sekali, sehingga mereka bisa menghasilkan enzim untuk mereka bertahan hidup. Nah, saya baru beberapa jam yang lalu membersihkan tanaman saya yang sudah banyak rumput yang tumbuh. Alhasil tumbuh bersamaan antara jagung dan rumput itu, termasuk cabai ya. Ini cabai. Jadi saya setelah membersihkan rumput, saya coba memberikan langsung ke dalam bedengan ya, tanpa dibuang keluar. Jadi rumput-rumput yang dibersihkan biasanya saya langsung masukkan ke bedengan di tengah-tengah tanaman yang jauh dari lingkaran batang atau perakaran tanaman, atau di tengah. Saya percaya bahwa rumput-rumput ini akan lapuk, akan hancur, karena yang namanya materi hukumnya tetap hancur. Apalagi ada intervensi pengaruh eksternal seperti matahari panas, hujan segala macam. Juga ada pengaruh internal dari bahan materi itu sendiri yang lapuk, dan juga diolah oleh mikroorganisme atau mikroba di dalam tanah, sehingga bisa menghasilkan makanan bagi tanah, nutrisi, suplai nutrisi bagi tanaman. Ini saya letakkan di tengah-tengah bedengan yang bisa diserap. Jadi berlahan-lahan diserap oleh tanaman. Jadi metode saya menanam cabai selama ini di tanah tanpa ada mulsa, plastik, tanpa diberikan pupuk kimia sintetis atau konvensional. Saya menggunakan metode organik dengan memberikan atau menanam cabai yang secara langsung di tanah dengan membuat lubang tanam atau mengolah tanah. Kemudian pada perkembangannya saya memberi makan tanah atau memberi makan tanaman dengan menggunakan rumput-rumput liar seperti ini yang setelah dibersihkan dari raised bed, dari bedengan. Hasilnya lumayan, buahnya juga lumayan besar, juga banyak ya. Walaupun pertumbuhannya ada yang lambat, ada yang sudah mulai berbunga, ada yang sudah berbuah, tapi kita sangat santai dan sangat menikmati hasil pekerjaan kita, hasil berkebun kita secara organik itu. Sehingga ada banyak kesempatan untuk kita mempelajari alam, ada banyak kesempatan untuk kita mempelajari tanah, ada banyak kesempatan kita mengungkap misteri-misteri tentang kesuburan tanaman, kesuburan rumput, dan pertumbuhan daripada tanaman itu sendiri. Sehingga ini cukup bermanfaat dan menjadi sumbangsi bagi kita untuk masa depan kita ketika kita memilih jalan untuk berkebun, memilih jalan untuk bercocok tanam. Inilah hasilnya, kawan-kawan. Hasilnya saya coba membuat video singkat ini agar kita bisa berbagi manfaat, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, bagaimana cara berkebun dengan
memanfaatkan lahan yang ada, memanfaatkan rumput yang ada, memanfaatkan pupuk yang ada. Sehingga harapannya video ini bisa juga menjadi motivasi bagi kita semua dan bisa mewujudkan harapan-harapan kita tentang bisa berproduksi makanan sendiri. Oke, kawan-kawan, sahabat-sahabat organik dimanapun berada, selamat menikmati video singkat ini. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya, dan bisa dipraktikkan di kebun teman-teman sendiri. Salam organik dari saya, Kebun Organik Kota Ternate, dan tetaplah untuk menjaga alam, berlaku ramah terhadap alam, jangan merusak alam, karena apabila kita jumawa untuk merusak alam, suatu ketika alam akan membalas dendam terhadap apa yang telah kita perbuat. Terima kasih.